Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di sana Dayani, teman-teman. Ini aku mau berbagi apa ya pengalaman pengalaman kerja jadi TKW ya teman-teman. Karena cuman itu aja pengalamanku. Nah, jadi ada teman-teman yang biasanya tuh bertanya di inbox ya sama saya, Mbak, enaknya jaga jadi TKW itu maksudnya jaga mbah, jaga bayi, atau bersih-bersih rumah gitu. Terus majikan ada berapa orang, kesekian, misalnya kalau 4 orang, 2 orang, ataupun 1 orang lah. Itu enggak semuanya teman-teman, bukan dilihat dari jumlahnya. Jadi meskipun jumlahnya banyak, tapi kalau di dalamnya orang-orang baik gitu, itu akan menyenangkan gitu ya. Tapi kalau kita jaga 1 orang pun, kalau orang itu susah banget, kayak kita tuh kerja apa ya, kerja sama susah gitu, dia nggak suka sama kita, nah itu sulit banget teman-teman, akan mempersulit dan terasanya memang memang berat gitu loh. Meskipun kerjaan banyak, tapi kalau bos baik itu akan terasa menyenangkan dan kita akan kerasan gitu teman-teman. Tapi kembali lagi ke nasib ya semuanya, bukan pehno sudah X gitu terus nanti kesini lagi yang dulu majikannya baik ketemu lagi dengan yang baik. Itu enggak semuanya. Pehno sudah bisa bahasa, sudah bisa masak, sudah bisa apa, kalau ketemu orang yang susah itu, kalau yang maksudnya yang uh, gini salah gitu, salah gitu, ya udah kita kayak orang bodoh gitu loh. Ini aku dulu kan pernah ya kerja nih di Hongkong sini kan, ganti majikan gitu. Nah, itu apa ya, kerjanya tuh memang ditinggal sama nyonyanya tuh, dia tuh di Cina sana gitu loh. Kalau pulangnya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, terkadang terus pulang di rumah sampai berapa minggu gitu loh. Nggak mestilah kerjanya, ada sip-sipan mungkin ya. Nah, di situ aku cuma sama anak-anak dan anak-anaknya tuh kerja gitu. Tapi ngerasanya tuh kayak berat teman-teman gitu. Kenapa? Karena nggak ada kepercayaan, nggak dikasih uang belanja. Nah itu yang kayak membuat aku tuh sulit gitu loh, sulit untuk sebenarnya nggak ditunggu sama bos, tapi kok perasaannya kayak gini. Nah itu gambarannya seperti itu. Kembali lagi ke nasib, dan nasib itu bukan pehno kamu nanam baik dapatnya baik gitu ya, misalnya kayak gitu. Itu ujian gitu loh, ujian kamu bisa melaluinya dengan baik, nanti akan ada hal baik yang akan datang gitu. Bukan pehno kamu apa, misalnya dapat majikan yang jahat berarti kamu jahat, jangan seperti itu menilai orang. Apalagi yang biasanya di postingan di BMI Hongkong itu, ada postingan mbak-mbaknya pembaca ini lihat gitu, terus dia tuh bercerita lah, istilahnya dia masih berapa minggu terus cuci baju ya, cuci baju, hujan, ini kan musim hujan. Nah itu jemurnya nggak boleh di luar ya kan, kalau musim panas pun nggak boleh di luar, disuruhnya di dalam rumah gitu. Dan itu setiap hari itu nyuci, itu ya nyuci 1 sampai 2 kali cucian kayak gitu. Jadi terus dia tuh cerita kayak gini, gimana ya kok aku serba salah gitu loh. Sepertinya kayak nggak bisa, kalau kita kerja kita kan punya sebenarnya kita sebagai JJ itu punya gimana ampleh cepat garing, misalnya kayak gitu ya, gimana ampleh kerjaanku ini cepat. Tapi kalau diatur misalnya kamu ini gitu, itu nggak akan selesai. Tapi kalau udah pokoknya bersih gini-gini, terus paling nggak kayak apa, bersihinnya kayak gini, terus bos ada percaya sama kita, itu mudah banget. Kerjaan banyak pun kita mudah teman-teman, seperti itu. Tapi jangan takut buat teman-teman yang masih dalam proses, yang belum pernah keluar negeri, semoga nasib kalian baik, saya doakan. Jadi biar ada juga ini gambaran yang dulu tuh inbox sama saya itu ya, katanya gimana mbak, saya takut sama orang Hongkong kayak gini gini gini, kan nggak bisa bahasa, nanti jahat kayak gini. Ya aku bilang aja memang tergantung nasib semuanya, entah itu di Indonesia entah itu dimanapun, semuanya itu tergantung nasib. Jadi banyak-banyak doa saja. Kalau aku pribadi ngalami dapat majikan yang nggak baik, kalau mau nangis ya aku nangis gitu ya, nggak aku istilahnya ya sakwatku gitu loh teman-teman. Kayak
air mata itu kan nggak bisa ya, ada seseorang yang mengeluarkan air mata bukan berarti dia rapuh, tapi cara dia biar nggak nyesek di dada kayak gitu. Buktinya aku sendiri teman-teman, aku nggak mengakui aku tuh kuat, tapi aku berusaha gitu. Tapi ya itu lagi, kalau ada kata-kata yang menyakitkan atau gimana, aku tuh nggak kayak orang yang setegar gimana harus ngomong sama hatiku gitu, kamu bisa jangan nangis gitu. Terkadang air mata tuh jatuh sendiri kalau menusuk kayak gitu ya, kayak sakit gitu. Tapi kembali lagi ke besoknya ataupun kapan kita harus belajar. Kita ikut di sini misalnya kerja ya, kan masih beberapa minggu nih gitu, ataupun masih banyak lagi bulan gitu, masih banyak lagi bulan yang harus kita lalui. Kalau kita rapuh, kalau kita kayak gini, kita nggak fokus kerja, gimana kita bisa kerja dengan baik gitu, pasti ujung-ujungnya ya seperti itu gitu loh. Jadi harus ditata gitu, harus sedikit demi sedikit meskipun sakit belajar senyum kayak gitu. Makanya aku selalu bilang kalau di luar negeri itu, kalau nasibnya yang nggak langsung nemu majikan baik ya, ini aku yang ngomongin ya, karena perjalananku selalu dapat majikan dulu tuh perjuangan, nggak langsung baik kayak gitu ya. Nah itu harus harus memang benar-benar ekstra gitu. Yang nomor satu itu kalau kerjaan bagiku sendiri apapun itu gitu, kalau disuruh di apa gitu aku langsung kerjakan gitu, insya Allah bisa cepat ya, maksudnya bisa bisa terselesaikan. Tapi kalau berhadapan dengan orang yang susah gitu, kayak bos yang gak percaya sama kita, dituduh diapakan gitu, sakit banget gitu loh teman-teman. Kayak oke gitu, kita lawan lawannya, kita dikasih ini apa namanya ujian nih gitu, orang yang susah seperti ini, gimana cara nanggepinnya kayak gitu. Kalau aku pribadi, jadi aku belajarnya tuh seperti ini dulu di Indonesia gitu. Aku sudah jauh-jauh dari Indonesia ke sini. Di Indonesia pun banyak banget waktu meninggalkan keluarga itu sakit banget gitu, kayak tega nggak tega gitu. Tapi harus gini ya, harus apa, sudah sampai di sini kalau nggak moro tangan gitu, kalau kita ketemu majikan yang seperti itu kita harus kuat gitu. Kalau aku sendiri loh, aku nggak mau kayak mupus di tengah jalan gitu, kayak notice kayak apa kayak gitu ya. Ya terkadang temenku juga, majikan tuh banyak, ngapain kamu seperti itu kayak gitu dulu tuh, majikan tuh banyak terus ngapain kamu soro-soro kayak gitu gitu. Dan akhirnya aku berusaha berusaha kuatin ya, alhamdulillah gak kuat gitu. Allah ngasih ngasih kemudahan. Jangan lupa juga berdoa, terus jangan lupa minta doa juga ke orang tua, kalau punya suami ya suami gitu teman-teman, biar dilancarkan segalanya gitu ya. Jadi buat mbak-mbaknya yang biasanya ada postingan, cece-cecenya juga yang di sini gitu ya. Ini buat pelajaran buat saya juga, jadi ada empatinya gitu loh. Kalau nggak pernah ngerasakan dapet yang kayak gitu, pasti dia akan ngomongnya, halah kayak gitu aja kamu, mungkin kamu aja yang nggak bisa kerja gini-gini. Itu banyak banget komenan yang seperti itu. Kenapa tidak ada yang kayak, oh nggak ngerasakan, berusaha gitu loh, kayak apa yang diceritakan tuh ditanggepin gitu loh, kayak dikasih tenang gitu loh yang cerita kayak gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian semuanya, apapun itu memang butuh perjuangan. Jadi TKW, kalau nasib kalian baik ketemu dengan orang baik gitu, tapi bukan berarti kamu ketemu dengan orang yang kurang baik, kamu nggak baik, itu salah banget gitu. Aku sakit banget kalau ada cece yang bilang gitu, itu pasti karena kamunya aja yang nggak baik, gini 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 gitu. Nggak semuanya gitu, nggak semuanya seperti itu. Ada kalanya kita dipertemukan dengan bos yang diujilah kita gitu. Jadi jangan membuli lah gitu, jangan membuli seperti kamu aja yang nggak bisa kerja, kamu yang gini. Kita kalau dikasih leluasa gitu, kalau kerja di sini kayak dikasih leluasa, kayak Cece kamu masa udah gitu suruh belanja sendiri, sudah apa, sudah dipasrahin gitulah istilahnya, percaya itu akan lebih mudah, mau ngapain juga mudah. Tapi kalau kita kerja saja di sawang diginikan terus jangan gitu, wah sulit banget teman-teman. Nah teman-teman tetap semangat ya, kita sesama pejuang TKW kita harus saling mensupport. Semoga majikan
kita semuanya baik, dan yang dapat majikan yang kurang baik, kurang menerima, semoga hari ini juga akan diterima dengan baik kalian semuanya. Oke teman-teman, salam sebagai pahlawan devisa, semoga kita selalu sehat, diberikan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.